Oke, kita akan gali lebih dalam. Kenapa balik terlampau dini? Apa sebabnya? Tadi kita sudah bahas ya, overnutrisi. Anak-anak ini nutrisinya banyak, kegiatan fisiknya sedikit. Apalagi masa pandemi begini kan kegiatan fisik makin sedikit ya, karena anak-anak relatif lebih sering di rumah. Nutrisinya over, makan mulu tuh anak-anak. Kebayang nggak? Nutrisinya banyak, berarti kan dorongan seksual juga makin gede. Nah, teman-teman, anak-anak remaja hari ini di rumah, dorongan seksual makin masih gede. Kenapa? Nutrisinya banyak, makan mulu, bergizi sama orang tuanya. Tapi penyaluran kan nggak ada. Kecuali masih rajin olahraga, masih rajin berenang, gitu kan harus banyak olahraga kan. Bayangin kalau olahraganya sedikit, aktivitas fisiknya sangat sedikit, nutrisinya over, udah pasti itu akan anak-anak kan pusing. Anak-anak remaja itu dorongan seks yang tinggi-tingginya ya. Mohon maaf agak ngomong lebih teknis. Usia-usia balik itu, usia belasan tahun, rata-rata anak-anak itu, anak laki-laki, ini bangun tidur, mohon maaf, penisnya itu pasti tegang. Ya, secara fisik, kenapa? Usianya, apalagi nutrisinya banyak, dan kegiatan fisiknya sangat sedikit. Nah, dan bayangin pelampiasannya kemana? Nah, teman-teman bisa bayangkan ya. Efek lanjutannya apa? Tergantung kekuatan mentalnya. Kalau akilnya masih jauh, nanti pelariannya apa? Masturbasi, ya. Kemudian macam-macam lah. Tapi kalau secara mentalnya sudah kuat, ya, dia bisa menyalurkan ke hal-hal yang lebih positif. Yang kedua adalah stimulasi baik lewat mata maupun lewat telinga, ya. Handphone, kemudian video, film dan lain-lain, ya. Kemudian yang ketiga adalah aktivasi oleh formasi dan operasi. Nah, teman-teman yang UNJ mungkin paham ini. Formasi itu apa? Misalnya gini, kenapa anak-anak ya harusnya mulai belajar diajarin baca itu usia 7 tahun? Karena usia 7 tahun ya, secara mental, secara kepribadian itulah masa-masa anak mulai memasuki fase formasi. Maka belajar ngitung, belajar baca, belajar peraturan, belajar tata tertib, belajar rumus, belajar runut itu usia 7 tahun. Nah, pendidikan yang terlalu cepat ke arah formasi dan operasi itu akan membuat anak baliknya makin cepat. Anak-anak sekarang belajar matematik, belajar baca di usia berapa? Di usia dini. Betul ya? Maka anak-anak yang harusnya belum siap masuk ke fase formasi dipaksa masuk formasi. Itulah kenapa dalam Islam Rasulullah mengajarkan, ajari anakmu sholat usia 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Apa usia sebelum itu nggak boleh sholat? Bukan itu. Mengajarkan usia 7 tahun adalah mengajarkan adab-adab sholatnya, kaidahnya. Kenapa? Itu formasi, ada urutan, ada peraturan, ada boleh nggak boleh, itu 7 tahun. Fase formasi. Tapi fase sebelumnya itu boleh ngajarin sholat? Boleh, tapi bukan fikihnya. Fikih itu paling cepat 7 tahun. Jadi kalau anak di bawah itu, ajak sholat, ajak aja. Dia mau sholatnya sambil nungging-nungging, ya sambil nggak apa-apa. Jangan tapi bentak-bentak, karena memang belum saatnya. Baca Quran diajarin kapan? 7 tahun. Belajar membaca. Usia sebelum itu apa? Usia sebelum itu belajarnya bukan formasi. Lewat listening. Maka zaman dulu saya ingat di kampung, dulu itu kalau ngaji masih anak-anak, itu ngajinya ngafal. Al-Fatihah sampai Al-Hakumut Takasur. Hafal dulu. Nggak belajar baca Iqra. Betul nggak? Ingat ya. Di kampung dulu begitu. Udah lulus nih, sampai Wadduha. Udah hafal semua duha, itu biasanya usia SD. Baru belajar huruf, hijaiyah. Bener itu. Jadi, zaman dulu pendidikannya udah akil balik. Sekarang, anak belajar Iqra umur berapa?
belajar baca, belajar formasi usia dini. Nah, aktivasi, formasi, operasi, perhitungan, matematik, peraturan, dan lain-lain yang terlalu dini itu akan mempercepat balik. Ya. Yang kedua, yang keempat adalah minimnya pengereman. Balik itu bisa direm dengan apa? Dengan dua hal. Pertama, dengan problem. Jadi kalau anak-anak ngadepin problem, biarkan anak-anak ngadepin problem. Biarkan dia belajar ngadepin masalahnya sendiri. Justru kalau anak nggak pernah ngadepin masalah, tenaganya, dorongannya nggak tersalurkan. Sehingga apa? Sehingga tidak membuat anak tersalurkan energinya, ya. Nah, ngerem itu dengan problem. Jadi anak-anak jangan men-take over masalah yang harusnya bisa diselesaikan oleh anak. Kadang-kadang anak SD belum ngerjain PR, yang stres ibunya. Yang ngerjain PR ibunya, benar nggak? Ibunya ngerjain PR, nanya ke di grup WA, nanya ke orang tua yang lain. Yang ngerjain anaknya ngapain? Nonton TV. Ini men-take over problem anak. Padahal itulah cara menyalurkan tenaga, menyalurkan pemikiran, menyalurkan energi untuk mengerem pertumbuhan fisik balik supaya nggak terlalu cepat. Yang terakhir adalah direm lewat apa? Saum. Jadi ajarkan anak-anak, dibiasakan saum dari kecil. Ya, terutama ya di usia-usia di atas 7 tahun. Ya, 7 tahun sudah formasi kan? Ya, untuk mengerem. Ya.